itu kan saya sudah kelas 6, lalu gurunya mengatakan, coba sekarang kalian satu persatu menulis mau jadi apa. Saya ya menulis mau jadi Romo itu. Kalau orang tua, karena waktu itu SMP itu kan belum ada itu ya, SMP seminari belum ada ujian, maka bapak saya bilang, apa tidak orang nunggu SMP baik gitu ya. Tapi saya bilang tidak, saya masuk seminari. Karena waktu itu kan kelas 6 ya, nama SD masuk seminari. Tidak melihat apa-apa saya hanya mau masuk jadi Romo aja. Bukan karena Romo atau karena apa. Itu kalau sekarang ada tes ya, dulu tidak ada seperti itu. Hanya sowan Monsi Remeling, yang ditanya itu kakak saya dulu, kakak saudara sepupu ya, Bernardi itu. Untung dia dulu ya, dia ditanya, kowe arep dadi apa? Nah sebenarnya Berdiratus Romo, begitu katanya Bernardi. Dadi Romo arep apa? Lalu saya tanya dia, karena dia sudah duluan tanya saya, kalau ini lemang sulit kepiye nek ngono kuwi, jembarakan keraton dalam. Oh, saya bilang begitu aja ya, mengikuti itu aja, dan selamat sudah kayak gitu. Jembarakan keraton dalam kan, kalau teologi kan masih repot, kan datanglah kerajaanmu kan tidak sama ya. Ku rindu dunia baru, kutemui dunia beku ya. Ya kalau kita di seminari kan kita mendapat, kalau teologi ya teologi yang baru, keinginan gereja misalnya visi Vatikan kedua ya, misalnya dengan misa dan lain-lain. Tapi kalau sudah terjun ke paroki kan kita akan bertemu dengan macam-macam penghalang ya, seperti paternalisme. Untuk memulai partisipasi waktu usaha itu saja kan orang sulit ya. Nyanyi bersama, doa bersama, mereka kadang-kadang malah ada yang ngomong, saiki nek misa ora iso sembahyang mergo kakean itu ya, nyanyi bareng dan segala macam itu ya. Juga kalau mau mengadakan pendewasaan iman dan lain-lain kan umat itu tidak begitu gampang diajak ya. Itu yang disebut dunia beku untuk saya. Memang kawan-kawan sering mereka selalu pakai kata indah-indah ya, pakai kutipan dari Wahyu, dari kitab suci. Kalau saya tidak senang, saya bilang, wah klise aku mau nunggu ya bilang. Saya bilang aku dewi itu rindu dunia baru, kutemui dunia beku, itu aja saya. Karena misalnya kan selalu kutipan-kutipan kitab suci ya, saya tidak senang itu ya, klise itu ya, akunya hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu misalnya, saya tidak senang seperti itu ya. Hobi dulu waktu kecil ya sepak bola dan membaca novel ya, hanya itu ya. Kalau sekarang Barcelona ya, dulu ya belum ada ya. Dulu waktu masih di SMP apa dulu kan ada Ramang ya, Sailan. Nah itu saya masih ingat membaca. Yang saya senang itu novel-novel Rusia ya, terjemahan ya, tidak bisa bahasa Rusia, tapi karena pengarang-pengarang Rusia itu dalam ya, seperti Dostoyevsky, lalu Anton Chekhov, lalu Dr. Zhivago. Kalau karangan Rusia itu misalnya saya senangnya mendalam, dan juga mereka religius ya rupanya.
Sebenarnya saya tidak pernah mengarang ya dulu. Hanya setelah Romo Peko pegang nunsius, dia tanya saya, cobalah kamu isi bagaimana majalah ini kan kosong, katanya, kalau tidak ada yang isi. Waktu itu kan ada sembahyang 2 GPP itu kan ya, kan itu ada orang yang mengeluh yang panjang doanya. Lalu saya membaca itu, saya mulai mengarang mengenai 2 GPP itu, tapi saya beri judul panjang tapi pendek gitu ya, karena itu intinya memang Trinitas kan, 2 kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus begitu. Sesudah itu Romo Peko setiap kali minta saya menulis, lalu saya menulis apa yang saya pandang baik ya, saya tulis ya. Tapi saya minta syarat, tapi Romo, saya harus bebas ya, saya tidak bisa dengan tema atau dibatasi tema atau apa yang lain. Ya saya bilang silahkan, dia bilang gitu. Terus keterusan ya. Ya sudah, saya lihat sekarang situasinya sudah seperti ini, saya berhenti, apalagi saya sakit ya. Dan saya nulis itu juga tidak mau seperti tulisan yang lain ya, yang lain itu kan klise untuk saya ya. Misalnya menulis Pater Yesus lalu menerangkan mengenai hati, lalu kerendahan hati, kalau macam saya tidak senang seperti itu ya. Itu akhirnya kan nanti juga dibuat-buat kan. Saya ya kalau sedang ke stasi bersama sopir, kemudian lihat apa, ya saya mulai tidak ada rencana duluan. Ketika Monsignor Henry kan mau apa itu ulang tahun ke-60 atau apa waktu itu Mbak Yuli kan minta saya menulis. Saya menjawab, saya mau tapi harus bebas, jadi kalau tidak saya tidak mau. Ya bebas ya, mungkin isinya ada menyinggung Monsignor Henry atau apa, tapi saya bilang saya tulis saja, saya bilang seperti di situ. Misalnya saya menulis, waktu itu kan foto Monsignor Henry beredar, Romo Swart mengatakan, wah ini kalau tersenyum saya mau bayar walaupun 50.000 gitu ya. Saya tulis saja ya. Saya tidak ada perjuangan ya, saya hanya mengira karena kebesaran Tuhan saja ya. Saya merasa berkali-kali ada masalah, selesai ya saya merasa ini Tuhan saja ya. Jadi saya jadi Romo ya masuk saja tanpa gelinding aja gitu aja lah ya. Saya tidak merasa bahwa karena berjuang atau karena setia atau apa ya, tapi Tuhanlah kalau saya, Tuhan yang mengatur itu saja saya. Dari dulu saya kan masuk seminari, kalau ditanya ya mau jadi apa ya, mau jadi Romo itu saja saya. Jadi saya tidak nambah ngurangi ya. Kalau hancur ya hancur ya, kalau tidak ya. Jadi saya ikut saja, yang gelinding aja ya. Begitu aja saya. Di seminari menengah itu kan rektor macam-macam ya. Ada yang tidak senang dengan saya ya, tetapi dilalah itu ya. Mendapat masalah dari pemerintah, lalu dia disuruh pergi. Ya, saya dipanggil oleh Romo Rektor, Romo Sukoto. Romo Sukoto bilang begini, nek jane kowe iki ora iso nerusne, sebab
tahun parokimu jane ora lulus. Ning Romo Renders ki biasa ngono kuwi angel lep gawe senenge Romo Renders ki angel katanya ya. Jadi Romo Sukoto wis nengke wae gitu ya. Itu kan bukan usaha saya. Pantas ketika ujian moral ya. Moral itu kan 2 kali saya mengalami, 2 kali. Karena yang pertama pakai noldin. Noldin setelah itu Konsili Vatikan kedua itu gak dipakai kan. Lalu saya dan kawan-kawan bingung bagaimana nanti ujiannya kan. Ya sudah, kami berunding, ya akhirnya masing-masing cari jalan sendiri-sendiri kan. Lalu teman saya namanya Samudro bilang, wis saiki anu wae adewe nonton wayang ya di Setinggil itu. Padahal waktu itu kan ya sulit ya untuk izin nonton itu kan ya. Lalu saya bilang, wah, apa pareng kok, wis aku wis yang maju, kowe melu gitu ya. Akhirnya ya kami nonton, sedangkan kawan-kawan belajar ya. Sudah itu selesai nonton, Samudra itu bilang pada saya, aku tak ngunduli anu ya, mendatangi itu profesornya ya, tak takon kepiye jajane. Lantas dia mendatangi profesornya dan tanya bagaimana arahnya, dan dapat jawaban, tidak usah khawatir, kamu pokoknya bertahan saja, kalau saya tanya kamu jawab. Jadi saya mau tanya, saya mau tahu kamu yakin apa tidak, begitu aja ya. Ya begitulah, ketika ujian tanya waktu itu mengenai pembatasan kelahiran ya, saya menjawab ya menurut apa yang saya pikir aja ya. Atas dia bertanya lagi, apa kamu yakin itu? Romo, saya dari yang saya pelajari memang demikian, itu dibenarkan ya. Lantas sesudah itu kan kawan-kawan yang lain jengkel ya, kami berdua lulus, yang lain tidak ya. Memang sering saya mengalami seperti itu ya. Sebenarnya mau akan jatuh tapi diselamatkan oleh karena itu ya. Kesan saya itu misalnya kalau Romo, umumnya para Romo senang ngoko ya, itu yang saya tidak senang ya. Mereka kalau sudah jadi Romo merasa sudah hebat sehingga ngoko kepada orang ya, itu yang saya tidak senang ya. Dengan sopir ngoko, dengan pembantu ngoko, dengan kawan yang ngoko kan. Karena waktu saya di Seminari Tinggi tidak ada orang ngoko itu ya. Di Seminari Tinggi itu walaupun sesama Romo tetap bahasa Kromo ya, tidak ngoko seenaknya gitu. Kalau dengan awam ya, apalagi yang lebih kelihatan tua atau lebih terhormat juga bahasa Kromo ya, tidak ngoko. Pak, saya wis kong ndi, enggak pernah gitu ya. Kalau saya ya, kenapa lah tidak, kalau memang tidak bisa bahasa Jawa, kenapa tidak bahasa Indonesia saja? Suster-suster kan juga enak saja ngoko dengan pembantu-pembantu ya, mesti kalau udah jadi suster iya Pak nang ndi gitu ya, saya enaknya saja. Atau bahasa Kromo tapi Kromo desa ya. Misalnya ketika saya sakit kan ditanya, pripun Romo, itu aneh sekali untuk saya, kok pripun, bagaimana pripun niku, itu kan bukan bahasa Jawa yang benar kan. Kados pundi Romo itu ya, bisa ya, tapi jangan pripun, bagaimana saja, lebih baik bahasa Indonesia.
bagaimana Romo, itu lebih enak daripada pripun Romo. Kok pripun, bagaimana ya? Umat di umumnya ya umumnya baik saja ya. Suatu ketika ada pergantian puji syukur dari Mata Bakti, ada yang bilang ya ngono kuwi tadi ora podo wae begitu ya. Umat itu enak saja, ganti puji syukur ya ganti ya, beli begitu aja mereka. Hanya ketika harus menjalankan visi dasar pastoral itu banyak yang tidak bisa ya. Yang tidak bisa itu karena romonya juga tidak menguasai mungkin, atau yang repot itu kalau mereka bertahan dengan yang lama ya. Kemandirian umat itu kemandirian iman, tenaga, dana, sarana itu yang pokok. Saya kecewa sekali dengan Yohanes Paulus kedua ya. Itu kan kita sudah mulai dengan liturgi Vatikan kedua, Yohanes Paulus kedua kembali ke Trente lagi lah boleh katakan. Itu kan mengecewakan ya. Selama di seminari kita diajarin liturgi baru ya, tapi Yohanes Paulus kedua kembali ya. Lantas malah sekarang ini semakin menjadi menurut saya ya. Terus dengan dulu kan tidak ada itu yang nama sekreta itu kan, sekarang ada. Dulu tidak ada ya, misalnya ini apa, piala itu kan ya, kalau sudah ini tubuh ya sudah kan. Kalau sekarang kan ada romo datang nambah-nambahi, mana dicucup, mana segala macam, itu tidak senang ya. Aneh itu apa loh? Jadi menambah apa supaya serem atau gimana? Tuhan sertamu itu dengan Tuhan bersamamu itu saya juga nggak senang ya. Karena bahasa Indonesianya juga salah ya. Dan bersama rohmu itu kan tidak enak loh. Bagaimana itu? Tuhan sertamu ya Tuhan sertamu, lalu dan sertamu juga sudah kan. Gusti Manunggalo gitu kan ya. Ya tidak, karena saya blinding itu aja ya. Jadi saya sampai pensiun ya sudah pensiun gitu aja ya. Tidak punya pikiran mau apa. Tidak punya cita-cita lagi saya. Saya ya sebagai orang biasa aja. Jadi romo ya wis engko kepiye anune ya. Nek kon rono gitu aja. Tidak punya ya. Setelah saya sakit saya kan kontrol karena darah tinggi ya. Ya saya ikut aja ya. Terapi begitu aja. Saya heran ya, saya pikir romo-romo sekarang ini kalau nanti sudah umur seperti saya gimana gitu ya. Sekarang baru tahun pertama romo aja sudah bagaimana opname sudah 2 kali misalnya, itu aneh menurut saya ya. Ya saya sudah senang bahwa sekarang Imam Projo itu banyak ya. Dulu saya ingat ya, Romo Laton SI itu begini ya, sesudah 5 tahun saya jadi Romo Projo. Nah lihatlah itu Romo Twijo itu, sudah 5 tahun tidak ada yang ikutan, gimana itu tidak laku katanya gitu ya. Saya ya gimana, karena kenyataannya seperti itu ya, saya diam aja. Sampai kemudian lalu Romo Hendri menyusul ya, kemudian Romo Pit ya, itu ini nyusul juga rupanya, ada juga ya. Saya dalam hal ini saya kecewa kok tidak ada rekreasi sekarang ya. Di pastoran tidak ada rekreasi.
dulu ya, terutama setelah saya jadi imam dan waktu itu masih ada paspor Belanda ya, itu kan punya kebiasaan rekreasi ya, jam 9 malam atau apa. Nah sekarang tidak ada rekreasi itu. Kalau tidak ada rekreasi itu kan ya gimana ya, jadi sudah makan, kalau mau misa mereka pergi begitu aja ya, tapi tidak pernah bercerita atau gimana mau apa ya. Dan saya memang paling tidak senang kalau tidak disiplin ya, walaupun alasannya suci, walaupun alasannya untuk misa segala macam, tapi ya kalau sudah jamnya makan ya jam makan lah ya, itulah ditepati ya.